Ya. Oh, Bimanya hilang. Bimanya hilang. Keluar kak sinyal. Oke. Nah, nah, kalau sudah terinstall, kalian bisa langsung buka aplikasinya. Nah, jadi terlihat ya di dalam sini. Ada beberapa cara untuk mengambil daftar pustaka dari berbagai artikel. Yang pertama bisa langsung dari sini. Misalkan kalian udah punya PDF-nya, kalian bisa langsung masukin ke open. Ya, nah, kemudian langsung di sini langsung terbaca ya. Tapi cara ini biasanya jarang dilakukan karena kadang suka nggak kebaca dari PDF-nya. Jadi kalian bisa ngelakuin yang cara lain lagi yang biasanya dilakukan, yaitu dengan menggunakan add entry manually. Nah, di sini kalian bisa memilih tipe apa aja. Ada book, ada book section, banyaklah di sini. Terus eh, untuk jurnal kita mencari pilihan tipenya ini menggunakan jurnal artikel ya. Di sini ada pilihannya. Kalian bisa author, jurnal, tahunannya, volume, isu, halaman. Nah, langsung aja kita praktekin cara ngambil terus dari website. Ini sekarang kita ngebuka Sinta Kemdikbud. Di sini kita langsung ngambil. Nah, di sini ada bagian doi. Kita ngambil doi-nya aja. Kita masukkan ke yang bagian doi. Well, ini yang kita hapus aja. Kita ngambil doi aja. Set. Tapi di sini kenapa belum ada? Nah, kita ke bagian yang sini nih, samping kanan. Lalu kita search doi-nya ini. Nah, muncul kan dari yang kita ambil dari jurnal manajemen hutan tropika ini dengan judul Exploring Trend Index Report Trail. Kemudian kita langsung aja ke cara di bagian boxnya ini. Nah, kalau kalian, nah kalian ke arah
referensi. Kalau misalkan kalian di bagian ini masih belum ada icon Mendeley-nya, kalian bisa insert melalui tools di sini di aplikasi Mendeley-nya. Karena saya sudah memasang, jadi di sini udah berubah menjadi uninstall ya. Jadi kalian tinggal install aja MS Word plugin-nya. Nanti langsung bakal muncul di referensi bagian sini kalian insert citation berubah menjadi Mendeley. Kalau misalkan dari yang aplikasinya masih belum bisa, belum belum muncul di MS Word-nya, kalian bisa ke sini, Home, kemudian eh, ke Option, lalu ke Add In. Karena saya sudah ada langsung bisa, jadi di sini langsung muncul. Kalau belum muncul, kalian bisa ke Manage, kemudian kalian pilih Word Add-ins, kemudian Go. Nah, nanti bakal muncul Mendeley. Kalian checklist aja. Oke, di sini bakal berubah. Langsung kita praktekin cara presentasi di artikel ini. Ini contoh jurnal dari Catholic ya. Nah, misal kita taruh di sini, kita ingin ngutip muncul, kalian pencet sekian, rahin ini kursornya, itu apa yang udah diambil dari website, yang dari entah dari Google Scholar atau dari Sinta Kemendikbud. Saya ngambil dari jurnal pinter yang tadi saya masukin lewat PDF, lalu pencet OK. Nah, langsung berubah jadi kurung siku kotak ya. Di sini tuh ada banyak style ya, yang tadi udah dibicara sama Kahab. Tapi di sini penggunaan kita menggunakan style IE. Kalian kalau mau mencoba-nyoba pilihan stylenya bisa pakai, ada banyak di sini sesuai kebutuhan. Coba yang apa style tadi tuh? American Psychological Association ya? Oh iya. Itu. Nah, dia kayak gitu kan. Jadi ada nama dan juga tahun kayak gitu. Kalau RLI dia kayak kurung kotak dan angka gitu. Iya bisa dicoba-coba sih sesuai dengan karya ilmiah yang kalian coba submit. Biasanya dia akan menentukan jurnal tersebut itu akan menentukan apakah referensinya menggunakan Apastal atau IEEE atau Vancouver. Ada yang Vancouver ya, ada yang juga yang Chicago gitu. Jadi sesuai dengan si publisher tersebut dia menginginkan data referensinya seperti apa. Oke. Nah, cara untuk memunculkan di bagian referensinya ini yang sesuai tadi dari tahap, yaitu mengurut
satu, dua, tiga, dan seterusnya. Kita arahin di bagian referensinya. Kemudian, nah, insert bibliografi. Karena ini pakai Mary Evans, jadi bentuk referensinya seperti ini. Nah, kalau untuk yang IE, berubah kan. Dan seterusnya begitu. Urut mulai dari satu, dua, tiga, dan seterusnya. Misal kita mau naruh nama lagi di bagian sini. Insert lagi, kita cari ini. Sekarang sudah bertambah lagi secara otomatis. Kayak gitu. Jadi penggunaan pada Mendeley, aplikasi Mendeley ini yaitu untuk mengambil daftar pustaka dari berbagai artikel, karya ilmiah, dan yang lainnya. Yang udahkah dari Mbak untuk penggunaan aplikasi Mendeley-nya? Oke, dari sharingnya Bima, dari download sampai dengan penggunaan, di sini ada yang masih kurang mengerti, boleh sambil kita sharing-sharing, tanya-tanya. Juga eh, sebenarnya pakai ini tuh lebih efisien nggak sih, atau lebih mudah nggak sih daripada kita input manual kayak gitu. Boleh tanya-tanya dari yang lain, ada yang mau bertanya? Ada Amel. Amel boleh boleh unmic, nanya. Oke, Kak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kak, untuk aplikasi Mendeley ini sendiri sebenarnya itu tujuannya untuk membuat template dari tulisan yang kita buat atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Oke, Bima boleh dijawab. Bisa diulang lagi? Nyanyi diulang lagi, Mel, kurang terdengar kayaknya. Oke, baik, Kak. Izin bertanya, untuk aplikasi Mendeley ini sebenarnya itu dia aplikasi untuk membuat template dalam penulisan atau memang ada tujuan lain juga dari aplikasi Mendeley ini gitu. Terima kasih, Kak. Oke, jadi tujuan dari aplikasi Mendeley ini untuk itu mengambil daftar pustaka saja dari berbagai jurnal, entah itu karya ilmiah atau buku atau lainnya. Oke, Kak. Terima kasih. Oke, kalau yang Pagi, lain. pagi Mas Bima Oke, Pak Victor nih. mau nanya nih eh, untuk sitasi ini Mas, gimana Mas? Kira-kira boleh ini nggak ini apa namanya di share proses sitasinya? Kebetulan saya agak lupa saat ngambil sitasi dari misalnya Scholar, Google Scholar. Oke, Iya Mas. Terima kasih sebelumnya. terima kasih Kak Victor. Nah, sekarang kita buka buku sebenarnya. Misal kita mencari jurnal manajemen yang berjudulnya manajemen.
Nah, di sini kita juga harus nyari sesuaiin dengan tahunnya. Biasanya itu 5 tahun ke belakang. Nah, ini kan udah ada nih, judulnya manajemen organisasi. Nah, ke bagian site-nya, lalu sini kita tinggal ambil aja, copy aja. Hmm. Lalu kita ke Mendeley-nya. Add entry manual. Hmm. Kita ngambil dari URL-nya aja ya. Kita aja. Ambil dari
Sebenarnya. Begitu kita ngambil dari judulnya aja. Masih ini. Judul. Kalian bisa ngambil doi dari judul juga bisa. Jadi ketika udah muncul, bikin nama, terus judulnya ini, kalian bisa langsung input di docs-nya. Misal di sini, sekarang yang nomor 3 ya. Nah, insert section-nya. Tadi kita ketik yang judulnya, conversion and munculkan di sini. Langsung kita pilih, terus oke. Nah, langsung berubah. Nah, di sininya juga langsung nambah lagi di bagian referensinya. Jadi kalian bisa ngambil judul, doi-nya, terus dari nama autornya, ini nama autornya kan. Oke, Bim. Kalau misalkan nih, melanjutin pertanyaan dari Pak Victor, itu kan insertnya manual ya, agak Iya. lama. Hmm. Kalau misalkan insertnya menggunakan yang kayak, kan di Google Scholar itu ada tuh big text, Repman, kayak gitu. Itu kamu pernah mengalami, pernah nggak sih pakai cara yang simpel, jadi Repmannya yang di download terus di upload seperti itu? Coba ke Google Scholar. Oke, satu contoh paper apa aja lah. Artificial Intelligence, oke. Kita cite. Ya, misalkan langsung cite-nya, oke. Nah, di situ kan ada nih, BibTeX, EndNote, Trapman yang paling bawah ya. Kamu pernah nggak, kalau dulu sih sebenarnya Kak ada pengalaman, Trapman-nya aja yang kita upload, nanti dia otomatis muncul gitu. Ini Mm-mm. Coba bagian ya. kita coba. Man, nanti kan dia, nah dia nanti formatnya seperti itu. Kita bisa langsung upload, apakah dia bisa masuk atau emang kamu biasa pakainya insert manual ya? Iya, Kak. Di sini manual. Oke. Kalau insert manual biasanya agak memakan waktu lama sih. Kalau nggak kita upload papernya atau nggak upload itunya aja, biasanya dia oke bisa muncul kayak gitu. Udah muncul.
langsung upload file ya, file upload. Hmm. Iya, oke. Nah, itu lebih mudah kan? Itu Pak Victor. Jadi, Tapi tapi eh, kalau gini Mbak Hap, kalau ya, kayaknya ada beberapa autor yang tidak mengizinkan untuk refman ya. Kalau dari scholar saya ada coba beberapa tuh. Ada yang mm-mm. kayak unauthorized kayak gitu ya, Mbak. Ya, oke, oke. Berarti caranya adalah mungkin bisa upload eh, PDF kalau PDF-nya diizinkan ya open open access atau enggak cara manual yang tadi Manual yang tadi ya, dibuat. doi Heeh, yang tadi ya. insert manual. Doi. Insert manual paling kalau misalkan emang itu. Biasanya kan doi nggak mungkin disembunyikan ya. Doi biasanya Ya, ada Iya, di dalam papernya ya. itu. Jadi dia nanti otomatis bisa membaca kayak gitu. Oke, begitu Pak. Baik, baik. Makasih. Oke, yang lain gimana? iya, tambahan Kak, kalau misalkan doi kan susah nih dicarinya. Mm-mm, Kita udah dapet judulnya atau sudah ada namanya dari autornya. mm-mm. Nah, kita bisa pencet ini nih Kak, view research atau If you research catalog. nah, jadi ini muncul dia main. Jadi dia otomatis ya. Berarti nanti Iya, kan, oh ada beberapa publisher emang yang nggak munculin doi misalkan di websitenya kayak gitu. Kita bisa menggunakan yang tadi Bima ya, view research catalog entry for this paper. Jadi dari situ kita bisa ambil doi-nya untuk nanti kita inputkan, begitu ya, Bim. iya. Oke, nice, nice, nice information sih ya. Kak juga baru tahu. Yang lain gimana? Ada pertanyaan lagi? Atau ada mau sharing-sharing pengalaman tentang membuat paper menggunakan Mendeley? Menurut Kak sih ini apa ya? Sesuatu yang memudahkan daripada kita bikin manual untuk apa ya? Kadang kita lupa, oh satu itu kita ngutip apa ya gitu. Buat kita ngutip apa ya kayak gitu. Nah itu biasanya kita agak lupa-lupa peletakannya kalau kita manual. Manual berarti ada di Rinfo Doc-nya aja kayak gitu. Tanpa kita perhatikan lagi. Nah, kalau misalnya pakai Mendeley, kita udah masukin nih satu itu apa. Ntar pada saat di referensinya di bagian daftar pustaka itu kita tinggal manggil doang kayak gitu. Beda hal kalau misalkan kita input manual berarti kita ketik satu misalkan di atas. Terus di bawahnya kita nggak tahu satu itu sebenarnya kita ngutip punya siapa sih. Nah, itu. Sebenarnya Mendeley itu memudahkan kita untuk seperti itu. Jadi nggak harus bolak-balik mengingat kita ngutip yang apa ya, kita ngutip yang apa ya. Nah, ini Mendeley itu kemudahannya itu. Itu salah satu tadi juga pertanyaan Amel ya. Berarti ini untuk memudahkan kita mengutip atau meletakkan referensi di dalam sebuah karya ilmiah kita kayak gitu. Begitu. Ada lagi yang lain? Yang lain mungkin ada Ale, ada Eka, ada Pupu, siapa lagi ya? Dan Con, Tausan, Jihan, ada pertanyaan? Udah ada Kak. Oke, nggak ada ya. Dari yang lain mungkin ada Reva, di sini ada Aska, Jais, ada Ade, Isan, Ramji, nggak ada ya. Jadi kalian bisa coba manfaatkan Mendeley, ya. Terus juga bisa saat ini kan kalian masih semester awal, sudah bisa buat-buat publikasi ilmiah ya untuk bisa dipublish sebagai syarat nanti pada saat kalian mau sidang atau mau skripsi. Jadi udah mulai digarap dari sekarang. Jadi nggak pusing-pusing pada saat nanti mau KKP skripsi ternyata belum ada paper dan lain-lain sehingga PO-nya berkurang. Kayak gitu. Oke, dari Bima ada tambahan lagi mungkin? Sudah cukup Kak.
Kayak dari Bima cukup ya. Dari yang lain nggak ada. Rasanya sih menurut Kak, eh, sharing-sharing kita tentang Mendeley juga cukup simpel dan masuk ya. Masuk nggak guys? Masuk nggak Iya, Pak Victor? Kak. Masuk, Kak. Ya, masuk ya, masuk. Nanti boleh sharing-sharing juga sama teman-teman yang di sini juga banyak yang udah punya pengalaman pakai Mendeley sih ya rasanya. Karena kan di sini banyak yang membuat karya ilmiah kayak Incon, kayak gitu ya, kayak Ale, gitu. Terus dan lain-lainnya. Nah, di situ bisa saling sharing-sharing di WAG dan sebagainya. Oke, oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, eh, oke, kalau nggak ada pertanyaan, ini kan kita udah di pertemuan